Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Safni Riyandi, NPM 2452004, yang saya hormati dosen pengampu Ibu Rina S. Sahrullah SA, MCL, PhD, selaku pembimbing dan pengampu mata kuliah Metodologi Pendidikan Hukum. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan proposal tesis yang diberi judul Penerapan Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Batam, Studi Putusan Petun Tanjung Pinang. Adapun latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam pasal 28D yang menyebutkan bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Turunan dari Undang-Undang Dasar ini adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat 1, menyatakan peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ayat 2, peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila. Pasal 4 ayat 1, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Kemudian pasal 5 ayat 1, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan hidup dalam masyarakat. Itu adalah merupakan aturan hukum yang berlaku di negara kita. Adapun fakta yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini adalah tentang adanya laporan perkara Petun Tanjung Pinang tentang sengketa pertanahan di tahun 2004. Bahwasanya ada 19 perkara sengketa pertanahan yang diselesaikan oleh putusan Petun Tanjung Pinang. Namun sebelum menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap, para pihak melakukan upaya hukum banding. Semuanya rata-rata 19 perkara itu mengajukan upaya hukum banding dan saat ini masih dalam proses banding. Kemudian ada satu putusan perkara pertanahan tahun 2022 yang mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung pada tahun 2024 ini. Kemudian yang ketiga, sengketa pertanahan yang menjadi tergugat adalah BP Batam, di mana Petun Tanjung Pinang dalam putusan perkara nomor 5 G garing 2024 Petun TPI menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Namun dalam putusan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nomor perkara 91 B 2024 PT Tun Medan mengabulkan gugatan pembanding atau penggugat untuk seluruhnya, dan putusan kasasi MA menyatakan menolak kasasi dari BP Batam atau terbanding ataupun tergugat. Artinya dalam perkara ini putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang itu dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan dan putusan daripada kasasi Mahkamah Agung. Ini menjadi gap untuk bisa dilakukan penelitian eh, antara prinsip keadilan dalam putusan Petun Tanjung Pinang. Apakah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ini sudah menerapkan eh, nilai-nilai keadilan sebagaimana yang disampaikan tadi dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga bisa membatalkan putusan hukum daripada putusan Petun Tanjung Pinang. Maka disinilah kajian yang akan dilakukan adalah penerapan prinsip keadilan seperti apakah yang telah dilaksanakan oleh hakim dalam membuat putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Permasalahan penelitian ini adalah mengapa prinsip keadilan yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada putusan Petun Pinang masih dianggap belum sepenuhnya memenuhi kepentingan para pihak dan masyarakat terdampak. Dua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip keadilan dalam putusan Petun Pinang dalam penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah Batam? Tiga, apa solusi yang dapat ditawarkan untuk memastikan penerapan prinsip keadilan yang lebih konsisten dan berkeadilan eh, dalam penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah Kota Batam?
Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis prinsip keadilan yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada putusan petun Tanjung Pinang masih dianggap belum sepenuhnya memiliki kepentingan para pihak dan masyarakat terdampak. Ini terjadi karena masih ada pihak yang melakukan perlawanan ataupun upaya hukum ketika putusan petun Tanjung Pinang sudah dikeluarkan. Dua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip keadilan dalam putusan petun Tanjung Pinang dalam penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah Batam. Tiga, mengetahui dan menemukan solusi yang dapat ditawarkan untuk memastikan penerapan prinsip keadilan yang lebih konsisten dan berkenan dalam perkara pertanahan di Kota Batam. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis satu yaitu teori hukum integratif Ramli Atma Sasmita merupakan teori yang relevan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Badan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan dapat digunakan untuk oleh peneliti selanjutnya untuk penelitian yang sejenis. Yang kedua, manfaat praktis bagi stakeholder yaitu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, para praktisi hukum dan advokat, Badan Pejabat Tata Usaha Negara di Pemerintahan Pusat, Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam, Pemerintah Daerah Kota Batam, Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kota Batam, pelaku usaha serta masyarakat wilayah hukum Petun Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau. Terhadap pengembangan keilmuan hukum, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terlebih terhadap pengembangan ilmu yang berkaitan dengan administrasi publik ataupun kebijakan publik. Adapun penelitian ini melakukan tinjauan perpustakaan dan landasan teori dengan landasan yuridis. Tinjauan perpustakanya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Pasal 2, Ayat 2, Ayat 1, Ayat 2, Pasal 4, dan Ayat 1, dan Pasal 5. Satu lagi. Kemudian landasan operasional, pengertian putusan pengadilan, administrasi pemerintahan, sengketa tata usaha negara, prinsip keadilan, pejabat tun. Kemudian landasan konsepsional itu landasan yang berdasarkan konsep dan asas hukum yang berlaku. Kemudian landasan teori yaitu teori hukum integratif Ramli Sasmita yaitu penggabungan teori pembangunan teori hukum regulatif di mana teori hukum integratif menjelaskan bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini menurut penulis ini sudah sesuai karena pada dasarnya sesuai dengan uh, Undang-Undang 48 tahun 2009 memang diperintahkan bahwasannya pelaksanaan peradilan harus menjunjung tinggi keadilan berdasarkan Pancasila. Adapun penelitian, rancangan penelitian ini melakukan penelitian hukum normatif yuridis. Objek penelitian yaitu data primer, hakim, dan panitera, dan aparatur peradilan, data sekunder bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan, dan putusan petun perkara nomor 5 G 2024 petun TPI, dan sekunder yaitu buku, jurnal, hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan data primer, putusan petun Pinang, data sekunder, studi dokumen, studi kepustakaan. Kemudian metode penelitian yaitu yuridis, metode analisa yaitu menggunakan yuridis kualitatif. Mungkin demikian untuk pemaparan rencana proposal penelitian tesis yang akan saya ajukan nantinya. Semoga bisa ada perbaikan. Jadi dengan ini saya mohon perbaikan dan arahan serta bimbingan dari Ibu dosen pengampu. Demikian lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.